Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk mereview yang dimana teman-teman juga ketahui di sini adalah akhir dari trading kita di bulan Februari dan kita akan memasuki di bulan Maret yang dimana kita berharap market kita tetap akan bullish. Yang teman-teman dapat perhatikan juga indeks kita secara structure market masih sangat sehat. Teman-teman dapat perhatikan masih sangat sehat dan besar kemungkinan dia akan membuat harga high barunya. Dan kita berharap di perdagangan satu minggu ke depan, ya teman-teman ketahui juga masih cukup banyak hari liburnya, tetapi kita bisa melihat saham-saham apa aja yang bisa teman-teman jadikan watchlist atau teman-teman bisa langsung tradingkan dalam satu minggu ke depan. Nah, kita akan mereview sedikit satu bulan ini yang dimana teman-teman dapat perhatikan di Februari ini selama satu bulan indeks kita up, selalu membuat higher high dan higher low-nya, dan itu menjadi suatu yang sangat bagus untuk movement indeks kita sendiri. Dan teman-teman juga ketahui bahwasanya uh, ada sesuatu isu di luar sana, yaitu perperangan antara Rusia dan Ukraina. Dan teman-teman juga ketahui sebenarnya cukup beresiko ketika kita trading dengan kondisi global yang ada isu yang masih negatif. Tetapi ada sesuatu hal yang menarik juga yang dimana besar kemungkinan para investor di Eropa sana bisa jadi mengalihkan dananya ke Asia. Itu bisa jadi. Tetapi teman-teman perhatikan di sini, ketika adanya terjadi perperangan antara Rusia dan Ukraina di perdagangan Jumat kemarin, indeks kita ditutup menguat dan indeks kita asing masih beli. Nah, dalam satu hari asing itu beli 1,44 triliun di perdagangan Jumat kemarin. Nah, kalau kita tarik juga dalam satu bulan, indeks kita dibeli asing tuh 16 triliun. Asing itu masuk ke indeks kita tuh 16 triliun. Tandanya apa? Uh, Inflow dari luar itu sangat besar, teman-teman. Yang dimana ketika Eropa sedang dilanda suatu isu yang negatif, besar atau kecil, yang dimana kita berharap money dari Eropa itu bisa bergeser ke Asia. Salah satunya bisa terimpact ke Indonesia, yang dimana juga asing telah mengakumulasi saham-saham market cap yang besar di atas 100 triliun. Nah, salah satunya kalau teman-teman perhatikan, asing tuh paling banyak mengakumulasi saham BBRI. Asing itu mengakumulasi paling banyak saham BBRI, yang dimana teman-teman dapat lihat movement price actionnya juga sangat bagus, dan dia telah membreakout area 4.500 dengan candle yang sangat impulsif di perdagangan Jumat kemarin. Nah, sebenarnya untuk BBRI sendiri dengan kondisi yang sekarang, yang teman-teman juga ketahui bahwasannya dia masih diakumulasi asing, mungkin harganya sudah tidak base price lagi atau tidak base entry kita lagi. Karena apa? Base entry kita itu ketika dia memasuki area 4.100 kemarin, teman-teman. Ini adalah area base entry kita. Tetapi ya kita tidak bisa harapkan dia turun kembali ke bawah. Kenapa? Kalau seandainya BBRI akan turun ke bawah lagi, berarti indeks kita pun akan terseret ke bawah, dan itu merusak price actionnya gitu. Jadi mau nggak mau kita harus follow the trend. Kita harus follow the trend saham BBRI ini, yang dimana ketika dia terus membuat harga high baru, ya kita tetap ikut aja gitu. Terlepas harganya terus naik, ya memang itulah yang kita inginkan ketika kita trading, teman-teman. Harganya terus naik, dan mau nggak mau kita harus follow the trendnya gitu. Nah, untuk BBRI sendiri di perdagangan eh, di awal Maret, untuk tipe swing trading teman-teman masih bisa pegang. Jadi ketika dia pun masih membentuk base ini, saya sudah katakan teman-teman bisa akumulasi, dan ketika dia membreakout area base-nya ini, besar kemungkinan dia akan jalan harganya, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham BRI ini, teman-teman bisa masuk. Teman-teman bisa masuk, yang dimana juga inflow money-nya sangat gede di saham BBRI ini gitu. Jadi teman-teman bisa hold sahamnya, letak langsung di high-nya aja, teman-teman. Dia besar kemungkinan akan ke high-nya di level harga 4840. Itu adalah level high dia. Teman-teman dapat perhatikan ini adalah level high dia. 4830 itu adalah level high dia, yang dimana kemungkinan besar di Maret ini dia akan capai gitu, teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang tipe tradingnya lebih ingin santai, teman-teman bisa perhatikan saham-saham blue chip gitu, seperti salah satunya BBRI. Jadi walaupun harganya sudah bergerak dan tidak base price lagi,
teman-teman masih bisa masuk karena masih menarik, price actionnya masih sangat menarik teman-teman, masih sangat menarik, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham BRI ini gitu. Nah, selanjutnya kita melihat BBCA. BBCA juga masih diakumulasi dalam 1 bulan di bulan Februari ini, dan teman-teman dapat perhatikan dia selalu konsisten membuat harga high-nya di sini nih teman-teman. Dan ya teman-teman dapat perhatikan juga movementnya sangat bagus dan sangat cantik. Jadi bagi teman-teman yang pengen swing santai dalam tempo 1 bulan, ingin dapatkan return yang 10% tapi lebih aman 20%, teman-teman bisa pertimbangkan saham-saham blue chip, salah satunya seperti BBCA ini gitu. Jadi untuk BBCA sendiri dalam 1 bulan ini di bulan Maret nanti dia akan bergerak, besar kemungkinan dia akan bergerak. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan secara psikologi price actionnya dia mau ke atas gitu. Jadi besar kemungkinan movementnya pun dia akan ke atas. Nah, area terdekatnya itu 8250 itu adalah area yang mungkin dalam waktu seminggu 2 minggu ini BBRI akan capai, BBCA akan capai teman-teman. Nah, saya pribadi dalam waktu medium term kemungkinan besar dia akan ke 9.000. Kemungkinan besar dia akan ke 9.000. Dan saya juga di portfolio saya punya saham BBRI dan BBCA ini teman-teman. Saya punya di harga bawah. Jadi bagi teman-teman juga ketika belum punya di harga bawah, teman-teman bisa pegang, teman-teman bisa masuk aja. Teman-teman bisa masuk, kenapa? Secara price-nya teman-teman nggak bisa harapkan teman-teman bisa beli di bawah lagi. Kecil kemungkinan, sangat kecil kemungkinan, bukan tidak mungkin, sangat kecil kemungkinan. Jadi yang bisa teman-teman lakukan tuh hanya follow the trend-nya aja gitu. Ikuti movement price-nya seperti apa dan ikut aja follow the trend-nya gitu teman-teman. Nah, itu untuk BBRI, BBCA. Kalau kita lihat BBNI, kita akan melihat 4 saham market cap dulu yang mempunyai market cap yang besar. Nah, kalau teman-teman dapat lihat BBNI juga, dia telah membreakout harga high sebelumnya. Dia close di level harga 8.000 dan itu menjadi suatu yang bagus untuk saham BBNI ini. Jadi bagi teman-teman yang ingin masuk di saham BBNI ini, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan, besar kemungkinan dia akan menuju area 8225 ini. Kita lihat ada range bergerak sekitar 3% lagi untuk BBNI, dan untuk high-nya teman-teman bisa letak langsung di 9.275 untuk medium term-nya. Nah, kalau ditanya apakah mungkin BBNI ke sana, tidak ada sesuatu yang pasti. Tetapi ketika kita melihat indeks kita yang selalu membuat all time high, besar kemungkinan juga saham-saham yang blue chip akan membuat all time high barunya gitu. Jadi untuk BBCA, BBRI, BBNI, teman-teman bisa hold sahamnya yang ketika punya di harga bawah. Bagi teman-teman yang belum punya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk gitu. Kenapa? Ketika kita melihat indeks kita selalu all time high, pasti yang memanuvernya itu adalah saham-saham blue chip gitu. Jadi besar kemungkinan juga saham blue chip ini akan membuat all time high barunya teman-teman. Nah, itu untuk BBNI. Nah, selanjutnya kita melihat saham Mandiri, BMRI. Kalau Mandiri sendiri price-nya sedikit berbeda. Teman-teman dapat perhatikan sedikit berbeda price-nya. Jadi agak berbeda sendiri. Kalau saya pribadi lebih suka di saham BNI, BCA atau BRI. Nah, tapi di portfolio saya pribadi saya hanya punya BCA dan BRI aja teman-teman. Nah, kalau untuk Mandiri sendiri kembali di teman-teman apakah teman-teman suka, tapi secara akumulasi asing tetap masih mengakumulasi saham ini, dan teman-teman dapat perhatikan di sini. Di sini dia masih sideways di sini di perdagangan yang waktu itu yang telah kita tandakan di sini, yang dimana ketika saham mempunyai sideways yang cukup lama dan dia telah membreakout seperti ini, besar juga kemungkinan dia akan naiknya cukup signifikan teman-teman. Dia akan cukup signifikan naiknya. Nah, besar kemungkinan juga Mandiri ini, BMRI ini dia akan terikut dampak dari all time high baru untuk indeks kita, yang dimana juga asing juga masih mengakumulasi saham ini gitu. Jadi kalau teman-teman yang tipe swing santai yang tidak bisa melihat chart setiap hari atau melihat pergerakan setiap hari, yang punya waktu padat di dalam pekerjaan, saya sarankan teman-teman trading di saham LQ45 atau bahkan blue chip gitu. Jadi jauh lebih safety untuk teman-teman tradingkan. Nah, itu untuk BMRI teman-teman dapat perhatikan aja, apabila pun dia masih meretest area 7.500, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk di saham BMRI ini. Untuk BMRI kalau misalnya dia retest di sini, ini entry-nya sangat bagus teman-teman. Sangat bagus. Jadi teman-teman perhatikan aja, kalau seandainya dia masih dikasih pullback ke situ, teman-teman bisa manfaatkan untuk masuk gitu. Itu adalah area yang sangat bagus untuk teman-teman pertimbangkan di saham Mandiri. Oke,
Nah, selanjutnya kita melihat saham Telkom. Saham Telkom juga dalam 1 bulan masih diakumulasi asing, yang dimana teman-teman dapat perhatikan dia bullish di sini, dia membuat higher high dan higher low-nya secara konsisten. Dan di sini teman-teman perhatikan juga dia telah menutup area gap yang telah dia buat di sini, dan dia membuat candle yang impulsif di perdagangan kemarin naik plus 2,36%. Bagi teman-teman yang ingin memasuki saham Telkom ini juga teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan, kenapa? Seperti kembali saya katakan, asing masih masuk di saham-saham besar kita, termasuk salah satunya Telkom. Teman-teman masih bisa masuk. Secara price-nya ini adalah area yang bagus untuk teman-teman manfaatkan masuk di saham Telkom ini. Teman-teman bisa masuk, cukup stop loss-nya di 4.200. Area TP-nya, TP1-nya teman-teman bisa letak di high di 4.000. Sebentar kita lihat dulu 1/1-nya, 1/1/2-nya aja. Ini bisa dia capai nih. 4.550 adalah area TP1 kita. Untuk TP2-nya nanti kita akan update di channel Telegram kita apabila teman-teman sudah punya barangnya ini, dan teman-teman bisa tanya di channel Telegram, nanti kita bisa update untuk saham Telkom ini. Secara price-nya oke. Secara price action-nya oke, dan apabila teman-teman bertanya apakah bisa masuk di saham Telkom ini, teman-teman dapat lakukan. Kenapa? Sahamnya masih diakumulasi juga, dan price action juga mendukung untuk kita kembali masuk di saham Telkom ini bagi teman-teman yang belum punya sahamnya gitu. Bagi teman-teman yang sudah punya sahamnya, ya teman-teman bisa hold aja sahamnya gitu. Oke, itu untuk Telkom. Nah, selanjutnya kita membahas saham Arto. Teman-teman dapat perhatikan juga, Arto juga dalam 1 bulan diakumulasi cukup banyak di perdagangan Februari kemarin. Teman-teman dapat perhatikan, saya juga sudah forecasting saham ini sebenarnya, yang dimana kita menunggu momennya dia membuat higher low-nya, dan benar saja dia telah membuat. Sebenarnya kita berharap dia dapat close di atas 16.175 ini. Kalau bisa dia close itu di 16.400, itu menjadi suatu yang bagus sebenarnya. Tetapi saya yakin Arto ini movementnya masih ada chance untuk naik, yang dimana dalam 1 bulan juga dia masih diakumulasi asing. Nah, saya hapus forecasting saya di sini biar teman-teman dapat lebih mengerti analisa yang akan saya sampaikan. Nah, teman-teman dapat perhatikan, kita tarik channel trendline seperti ini, kita tarik dari high 1 dan high 2-nya ini seperti ini, lower high-nya ini, dan dia telah membreakout, dia telah meretest seperti ini, dan dia kembali dibuild ke atas. Nah, untuk Arto sendiri, bagi teman-teman yang bertanya apakah sudah bisa masuk di saham Arto, teman-teman bisa masuk di saham Arto ini, dan perhatikan yang paling penting area stop loss-nya, teman-teman. Stop loss-nya cukup gede, chance-nya cukup gede di 14.950, sekitar 7,5% untuk area stop loss-nya. Nah, untuk TP-nya sendiri, teman-teman bisa letak di high-nya langsung di sini. Besar kemungkinan dia akan menuju area high kita ini di 14.75. Kita buat 14 14.500 saja, bisa nggak? Ya. Nah, area TP kita di 19.500. Ingat teman-teman, ini tipe swing ya, bukan yang dalam 1 hari langsung sentuh TP kita, tidak. Jadi untuk Arto sendiri secara price action-nya sudah oke. Dia telah membuat higher low-nya, yang dimana dia telah pullback dan kembali di-upkan ke atas. Dan bagi teman-teman yang bertanya apakah teman-teman bisa masuk di saham Arto ini, teman-teman bisa manfaatkan di perdagangan besok hari. Dan ingat, perhatikan area stop loss-nya. Jadi saya tidak bosan-bosan selalu mengatakan ketika kita trading, perhatikan stop loss teman-teman, pembatasan risikonya. Karena apa? Ketika teman-teman memutuskan untuk trading dalam satu market ini, teman-teman harus berani melakukan pembatasan risiko ketika price action-nya tidak sesuai analisa kita atau tidak sesuai forecasting kita gitu. Jadi perhatikan saham Arto. Untuk area TP1 teman-teman bisa pertimbangkan di 17.400, area TP tertinggi kita 19.500, atau ketika teman-teman dia menyentuh area TP kita, teman-teman bisa letakkan stop loss plus ke atas, di atas harga entry kita. Jadi itu untuk follow the trend-nya teman-teman. Nah, untuk Arto sendiri sangat bagus secara price action-nya, dan teman-teman bisa pertimbangkan untuk hold sahamnya. Atau juga bagi teman-teman yang belum punya barangnya, teman-teman bisa entry kembali di saham Arto ini. Oke, itu untuk Arto. Nah, selanjutnya untuk ASI. Kemarin ada di bagian grup saya juga ada yang bertanya tentang ASI. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini. Sebenarnya ASI ini udah jalan sahamnya. Sahamnya udah jalan, dan kemarin saya sudah katakan ketika dia memasuki area ini di jauh hari perdagangan sebelumnya, saya sudah katakan ASI ini sangat menarik. Dan ya teman-teman dapat perhatikan, sebenarnya ketika teman-teman entry di area ini, yang dimana saya sudah buat video yang jauh hari, teman-teman udah running sekitar 6,5%, dan di saham blue chip itu naik di atas 5% itu udah sangat bagus teman-teman, sudah sangat bagus. Dan sekarang sahamnya sudah jalan,
Ya, bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa masuk di saham ASI ini, saya tidak rekomendasikan. Kenapa? Sahamnya udah jalan, secara historinya juga sudah sangat tidak bagus. Jadi ketika teman-teman ingin masuk di sini, lebih baik cari opportunity di saham lainnya aja gitu. Jadi dia tinggal tunggu setidaknya mengenai area 6.000, itu adalah area yang akan dia capai, dan dia akan menuju area target kita di 6350 gitu teman-teman. Nah, itu untuk ASI. Jadi secara price action sangat bagus sebenarnya ketika teman-teman perhatikan, ketika dia meretest area channel trendline-nya ini, dan sekarang dia sudah build ke atas. Nah, oke, itu untuk saham ASI dan saham-saham yang selama 1 bulan ini diakumulasi terbesar di indeks kita selama bulan Februari. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan aja saham yang mana yang menarik, yang blue chip atau LQ45 yang teman-teman juga tidak punya waktu banyak, dan teman-teman bisa pertimbangkan apakah teman-teman ingin masuk di BRI, BCA, BNI, atau Mandiri sekalian, atau bahkan saham Telkom juga menarik gitu. Nah, itu adalah saham-saham yang diakumulasi asing. Baru kita akan melihat saham-saham yang menarik, yang dimana walaupun dia tidak diakumulasi asing, tetapi secara price actionnya sangat menarik teman-teman. Nah, yang pertama saya ingin membahas saham TKIM. Nah, teman-teman dapat perhatikan di sini, dia telah membreakout area key level penting dia, yang dimana kita telah tandakan di perdagangan 22 Februari kemarin, dan dia telah merites area key level kita itu, dan dia dapat bertahan di atas itu, dan di perdagangan hari ini Jumat kemarin dia dibuild ke atas, dia close plus 3,46%. Nah, sekarang ada yang sangat menarik di saham TKIM ini, ada yang sangat menarik. Kita lihat secara structure market teman-teman, kita melihat secara structure marketnya. Nah, teman-teman dapat perhatikan dari sini, dia sangat bagus. Nah, sangat bagus, dia selalu konsisten membuat higher high dan higher low nya secara minor trendnya. Dan bagi teman-teman yang ingin coba masuk di saham TKIM ini, teman-teman dapat lakukan, stop lossnya cukup kecil di 7175. Area TP-nya teman-teman bisa letak di high-nya di sini. Ini adalah area untuk medium term kita. Area TP terdekat kita besar kemungkinan dia akan menyentuh area ini, 8.000 lah kita pembulatannya. Nah, besar kemungkinan dia akan menuju area-area ini teman-teman. Jadi untuk TKIM sendiri secara price actionnya juga menarik, walaupun dia belum close di area channel trend line-nya ini. Saya melihat structure market secara minor trendnya yang di sini teman-teman. Jadi saya yakin sekali secara price actionnya dia akan membreakout area channel trend line-nya ini. Jadi bagi teman-teman yang sudah punya barangnya pun di harga bawah, teman-teman masih bisa hold sahamnya, sangat bagus. Karena apa? Seperti yang saya katakan, TKIM ini mempunyai histori yang ketika harganya sudah jalan, dia akan sangat signifikan naiknya gitu. Dia akan sangat signifikan naiknya. Jadi area-area ini masih area base entry kita, masih price-nya itu masih oke. Jadi jangan nanti ketika harganya sudah jalan baru teman-teman tanya, oh bang masih bisa masuk nggak? Nah itu bukan pertanyaan lagi itu teman. Itu bukan pertanyaan lagi. Jadi teman-teman perhatikan aja, masih ketika dia mau masih berada di area-area ini, teman-teman masih bisa akumulasi sahamnya. Teman-teman masih bisa akumulasi sahamnya, dan teman-teman bisa perhatikan dan pantau saham ini, yang dimana kemungkinan besar dia akan build ke atas. Kita melihat secara minor trendnya dari ini teman-teman. Kita melihat dari sininya, besar kemungkinan dia akan up ke atas gitu. Oke, itu untuk TKIM. Selanjutnya saya akan melihat saham Pegas, mereview saham Pegas. Saya akan menganalisa, memforecasting saham Pegas. Nah, kalau teman-teman perhatikan, saham Pegas ini kurang lebih seperti Astra, seperti ASI, pergerakan movementnya, ya kan? Tetapi teman-teman perhatikan, untuk Pegas ini masih cukup menarik, untuk teman-teman trading kan. Kenapa saya katakan begitu? Bentar ya, saya tandakan di sini area 1400-nya. Teman-teman perhatikan juga, ketahui juga yang dimana ketika terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina berdampak kepada harga komoditi, termasuk gas, teman-teman, termasuk gas, timah, bahkan juga batu bara, harga melonjak naik gitu. Jadi untuk Pegas sendiri kita masih optimis dia akan menuju area high-nya ini, kurang lebih di 1600 dia akan tuju gitu. Jadi bagi teman-teman yang bertanya apakah bisa masuk di saham Pegas ini, teman-teman bisa masuk. Perhatikan area stop loss kita adalah 1380 gitu. Jadi teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Pegas ini, atau teman-teman bisa jadikan watchlist di saham Pegas ini. Secara structure dia masih sangat bagus, masih oke. Dan ya kita berharap secara forecasting kita dia akan menuju area TP kita
gitu. Oke, itu untuk Pegas. Selanjutnya saya ingin membahas saham Pewon. Nah, untuk Pewon sendiri, teman-teman dapat perhatikan di sini juga saya sebenarnya sudah analisa sebelumnya. Di sini dia telah membreakout area channel trend line-nya, dia telah membreakout area channel trend line-nya, dan dia telah mempullback area channel trend line-nya di sini, yang dimana juga berketepatan tercluster dengan area Quasimodo-nya di sini. Dia tercluster dengan area Quasimodo-nya, dan teman-teman dapat perhatikan dia kembali di upcut ke atas. Nah, untuk saham Pewon ini sendiri, secara price action dia menarik. Secara price action dia menarik. Untuk stop loss-nya teman-teman bisa letakkan di bawah area Quasimodo-nya di 436. Apabila dia break dan close di 436, teman-teman keluar dulu. Area stop loss kita sekitar 5%. Dan area TP-nya teman-teman bisa letak di high pertamanya itu di 500 aja, kita buat pembulatan. Nah, ini adalah area TP kita. Jadi untuk price action-nya untuk P1 sendiri masih sangat menarik. Untuk area TP-nya teman-teman bisa perhatikan area high satunya di sini kita pembulatkan ke 500. Area TP high teratas teman-teman bisa hold sahamnya untuk jangka panjang di 560 gitu. Jadi untuk P1 sendiri masih oke, dan teman-teman bisa watchlist dan teman-teman bisa jadikan referensi untuk teman-teman tradingkan. Nah, selanjutnya saya akan membahas saham Bufin. Untuk Bufin juga masih menarik, teman-teman. Untuk Bufin juga masih menarik, yang dimana memang dia telah membreakout area channel trendline kita, dia telah membreakout area channel trendline kita, dan teman-teman dapat perhatikan dia masih dijaga di atas 1235 harganya, dia masih dijaga di atas itu. Nah, untuk Bufin sendiri teman-teman masih bisa masuk. Teman-teman masih bisa masuk, yang penting perhatikan area stop loss kita gitu. Jadi trading itu yang paling penting tuh perhatikan area stop loss. Baru teman-teman pikirkan rewardnya. Nah, untuk rewardnya sendiri teman-teman setidaknya bisa letakkan di high-nya di 1365, atau bahkan teman-teman bisa langsung letak di area 1400. Itu adalah area TP yang besar kemungkinan saham Bufin ini akan capai gitu. Jadi untuk price-nya masih oke, harganya masih oke, dia belum membuat lower low baru, dia masih mampu bertahan di atas 1235 ini, dan dia belum membuat lower low baru, dan itu menjadi sesuatu yang cukup menarik untuk teman-teman pertimbangkan bisa masuk di saham Bufin ini gitu. Oke, itu untuk Bufin. Selanjutnya saya akan membahas saham terakhir, itu saham SIMP, saham SIM ini. Nah, untuk saham SIM ini teman-teman dapat perhatikan juga, saya juga sudah forecasting sebenarnya saham SIM ini, teman-teman dapat perhatikan, kita tandain seperti ini. Nah, saham SIM ini cukup menarik untuk teman-teman hold dalam waktu medium gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan menuju ke high-nya ini, teman-teman. Kenapa? Teman-teman dapat perhatikan di sini dia telah breakout dari area sini ya kan. Nah, teman-teman dapat perhatikan seperti ini. Nah, teman-teman dapat perhatikan gini tuh, sorry ya. Nah, dia telah membreakout dan dia telah build ke atas. Di sini dia membentuk beast dan dia telah membreakout, walaupun candlenya masih doji seperti ini, masih cukup menarik untuk teman-teman bisa pertimbangkan, yang dimana juga saham SIM ini secara price masih bagus, dan area stop loss kita di 476 sekitar 4%, dan area TP kita di 560, itu adalah area TP kita sekitar 12,9%. Itu untuk medium termnya, teman-teman. Jadi saham-saham yang saya review di video kali ini adalah saham-saham untuk swing, bisa memakan waktu seminggu atau bahkan 2 minggu. Kalau rezeki bisa di bawah seminggu capainya gitu. Yang penting kita melihat untuk dalam waktu medium term atau dalam waktu 1 minggu ke depan gitu. Kenapa saya buat video seperti itu? Karena saya yakin teman-teman masih butuh belajar banyak, sama seperti saya juga masih butuh belajar banyak, yang dimana saya tidak ingin merekomendasikan saham-saham yang masih volatility yang cukup gede atau yang sangat mempunyai risiko yang sangat berbahaya ketika teman-teman tidak rela cut loss. Jadi saya tidak ingin merekomendasikan saham-saham yang terlalu berbahaya, yang dimana kalau ketika teman-teman tidak rela cut loss, sangkutnya sangat berisiko gitu. Kalaupun ada, biasanya saya sudah analisa dengan yakin, seperti saham ketika ARA, saya pasti rekomendasikan di grup itu ketika saya yakin dia akan masih dibawa ke atas harganya gitu, atau dia berada di support kuat, saya masih berani rekomendasikan ke teman-teman gitu. Oke, mungkin sampai di sini aja videonya, teman-teman. Sorry apabila ada kata-kata saya yang sangat sukar dimengerti, karena kondisi saya juga masih kurang sehat. Jadi semoga di video ini teman-teman dapat mengerti saham-saham yang saya sampaikan, dan semoga berguna juga bagi teman-teman untuk dijadikan referensi.
Bagi teman-teman yang ingin bergabung di channel Telegram kita, teman-teman dapat join, nanti saya letakkan di description kita. Di situ kita dapat bergabung, kita di situ dapat sharing, dan saya tidak membuat berbayar di grup itu. Jadi kita di situ dapat belajar, teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.